Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amarido dengan NIM 103-0524-00009. Pada kali ini saya akan mempresentasikan salah satu hasil kerja saya, yaitu sub CLO kalkulus. Saya akan mempresentasikan dua soal kalkulus. Nanti akan saya presentasikan setelah ini. Oke, baik teman-teman, saya akan mengerjakan nomor 1. Yaitu kita akan mengerjakan soal A. Kita akan mencari nilai A, B, dan C. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendapatkan nilai variabel tersebut. Baik, bisa dilihat bahwa pada fungsi eksponen ini dia melewati titik X-nya 0, Y-nya 4, lalu titik X-nya 1, Y-nya 7, dan X-nya 2, dan Y-nya 13. Kita boleh substitusikan saja. Ketika dia melewati titik pertama, ini saya tulis Y-nya adalah 4, lalu kita masukkan A, B, lalu X-nya adalah 0 tambah C, lalu yang kedua Y-nya adalah 7, A, lalu X-nya adalah 1, tidak usah ditulis. Kalau kita lanjut yang ketiga, Y-nya adalah 13 sama dengan A dengan X-nya adalah 2. Seperti itu. Nah, kita bisa lakukan eliminasi si C ini dengan kita membuat persamaan baru. Selanjutnya kita lakukan eliminasi 13, kita tulis saja di sini, yaitu 13 sama dengan A kuadrat ditambah C. Lalu kita kurangkan dengan persamaan kedua, yaitu A, B tambah C. Kemudian hilang, ini adalah 6 sama dengan AB kuadrat dikurang AB. Ini adalah persamaan keempat. 6 sama dengan AB kurang AB kuadrat kurang AB. Lalu persamaan kelima tadi, mari kita mencoba menghilangkan si C ini pada persamaan satu dan kedua. Kita tulis di sini saja. Kita kurangkan persamaan baru. Mungkin teman-teman di sini saya akan sederhanakan dulu ini menjadi A ditambah C. Karena apapun yang dipangkatkan dengan 0 dia akan menghasilkan 1. Baik, kita tulis saja AB tambah C. Ini sama dengan 7, lalu 4 sama dengan A tambah C. Kita ini saja nilainya jadi hilang, lalu 7 kurang 23, lalu AB kurang 4. Ini ada persamaan kelima. Mendapatkan persamaan kelima yaitu adalah 3 sama dengan AB kurang A, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman kita bisa melakukan yang namanya perbandingan. Kita bisa membandingkan persamaan keempat dan persamaan kelima seperti ini. Mungkin saya akan tulis di sini. Ini adalah AB kuadrat AB dibagi AB sama dengan ini sama dengan kita. Nah, di sini bisa kita keluarkan. Kita AB B kuadrat dikurang dengan 1. Lalu A ini bisa dikeluarkan. B kurang 1. Sorry ini kuadrat tapi B bisa saja sama
6 dibagi 3 yaitu 2. Kita bisa melakukan eliminasi. Ini coret penyebutan bilangnya. Dan ini lalu maka B, nilai variabel B adalah 2. Kita bisa melakukan substitusi mungkin pada persamaan ke-5. Oke, kita melakukan substitusi pada persamaan ke-5. Ya, sama dengan substitusikan A dikali 2 lalu ini adalah 3, maka 2A dikurang A hasilnya A, maka variabel A memiliki nilai 3 seperti itu. Lalu kita coba substitusikan lagi dan mencari nilai C menggunakan persamaan pertama ini. Kita bisa mencari nilai C nya dengan 4 sama dengan 4 ditambah C. Kita substitusikan nilainya adalah 3, 4 ditambah C, maka hasilnya adalah 1 sama dengan C, atau variabel C adalah nilai 1 seperti itu. Maka persamaan ini akan dibuat menjadi seperti fungsi fx sama dengan A nya adalah 3, lalu B nya sama dengan 2 X ditambah nilai C nya adalah 1 seperti ini. Ini adalah fungsi. Oke, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pada soal ke B. Kita menghitung nilai fx dengan substitusikan x nya adalah min 1 dan fx dengan substitusikan x nya bernilai 3 seperti itu. Kita sudah ketahui bahwa fx sama dengan 3 dikali 2 pangkat x ditambah 1. Kita bisa melakukan substitusi saja. Kita coba lakukan yang pertama dulu. Ketika fungsinya adalah min 1, maka 3 dikali 2 pangkat x yang diganti min 1 tambah 1. Maka hasilnya adalah, karena pangkat min 1 maka dia akan berubah menjadi bagian tambah 1. Hasilnya adalah 3/2 tambah 1. Kita samakan penyebutnya C1-nya dengan melakukan 3/2 tambah 2/2 atau 5/2. Ini adalah nilai Y dari fungsi dengan X nya adalah min 1. Baik, selanjutnya kita coba lakukan pada fungsi selanjutnya dengan memasukkan X nya adalah 3. X nya adalah 3 dikali 2 x yang kita katakan 3 ditambah 1, maka 3 dikali 2 pangkat 3 adalah 8 tambah 1, maka hasilnya adalah 3 dikali 8 adalah 24 tambah dengan 1, maka hasilnya adalah 25. Ini adalah nilai Y dari fungsi dengan x nya adalah 3. Oke, baik, kita bisa langsung lanjut ke soal selanjutnya, yaitu adalah soal C. Kita carilah bilangan bulat terkecil z, atau mungkin di sini ini ada perbedaan dari x, sama saja, agar fungsi z itu lebih besar dibanding lebih dari 1 juta. Seperti itu. Bilangan berapa nilai variabel z yang terkecil lebih besar dibandingkan 1 juta nilai ini. Karena kita sudah tahu bahwa ini adalah 3 dikali 2 pangkat x tambah 1, kita bisa coba lakukan x ini kita ganti dengan persamaan ini, 3 pangkat 2x tambah 1 lebih besar dari 1 juta. Nah, kita bisa
bisa kita luaskan saja. Kita bagi kedua ruas besar sama dengan 1 per juta kurang 1 adalah 99. Lalu kedua ruas dibagi dengan 3. 3 ini hilang. Dikalikan dengan 1, 3 dibagi 3 adalah 1. Lebih besar 99,999 dibagi dengan 3 adalah 1, 1. Pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang mendekati 111? Saya sudah menghitung bahwa pangkat terdekatnya adalah 18. 2 pangkat 18. Tetapi yang diminta adalah bilangan bulat terkecil. Karena ini tidak mendekati 111. Bilangan berapa yang lebih tinggi dibandingkan 111? Saya sudah mendapatkan yang tertinggi adalah 2 pangkat 19. Oke, baik teman-teman. Di sini 2 pangkat berapa yang menghasilkan lebih besar dari 111. Saya sudah mendapatkan bahwa X-nya adalah 19. X-nya adalah 19. Ini 2 pangkat 19 itu lebih besar dibandingkan 111. Ketika saya mencoba masuk X-nya 18, ternyata dia lebih kecil dibandingkan 111 seperti itu. Maka kita bisa katakan bahwa nilai Z-nya, seharusnya Z-nya adalah 19. Oke, baik teman-teman, kita langsung lanjut saja ke soal selanjutnya. Adalah soal C adalah bilangan bulat terbesar variabel Z agar f fungsi fz itu lebih kecil sama dengan 1100. Kita coba lakukan, kita ganti saja fz sama dengan fx. 3 x tambah 1 lebih kecil 1000. Seperti ini. Kita tinggal luaskan saja. Makanya akan menghasilkan 2 pangkat x besar. Kedua ruas dikurangi dengan 1, kemudian 19.000. Baik, selanjutnya kedua ruas dibagi dengan 3, maka ruas kiri hilang 3-nya, karena 3 bagi 3 ada 1, dikurang 1000 dibagi 3 akan menghasilkan 333 dan selanjutnya. Sama pada soal sebelumnya, berapa pangkat berapa yang menghasilkan 333? Sebelumnya saya sudah tahu bahwa 2 pangkat 8 menghasilkan 256. Itu adalah yang terdekat dengan 333. Ketika saya memasukkan 2 pangkat 9, dia akan menghasilkan 5, 1, 12 seperti itu. Maka yang terdekat adalah X-nya 8. Karena kalau 9 dia akan menghasilkan 5, 1, 2. Dan itu lebih besar dibandingkan nilai 33 itu. Sedangkan dia hanya meminta yang kecil yang seperti ini. Itu berdasarkan 28, maka 8 itu sama dengan 256 seperti ini. Maka Z-nya, seharusnya adalah nilai Z, KZ-nya adalah 8 seperti ini. Dia bilangan bulat terbesar fungsi fz seperti itu. Oke, baik. Berikut adalah soal nomor 2. Bisa diketahui bahwa fungsi logaritma fx sama dengan log x dengan basis a, dengan a adalah basisnya adalah bilangan real non negatif. Lalu grafik fungsi y bisa sama dengan fx juga. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Ada fungsi logaritma berbasis a, fungsi log x berbasis a. Oke. Pada yang pertama
kita menentukan nilai fx dengan x nya kita masukkan dengan 0, lalu fx dengan x nya kita masukkan dengan 1. Itu pun kalau jika ada. Oke, baik. Pengerjaan pertama kita akan lakukan dengan substitusikan x nya itu dengan 0. Baik. Bisa dilihat bahwa ini adalah logaritma berbasis a. Kita tidak tahu a nya apa, tapi kita akan substitusikan fungsi tersebut dengan 0. Baik. Fx Oke, baik. Berikut adalah soal nomor 2 dari kalkulus. Diketahui bahwa fungsi logaritma fx sama dengan log x dengan basis a, dengan a adalah bilangan real non negatif. Lalu grafik fungsi y sama dengan fx juga. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah log x dengan basis a. A-nya belum diketahui. Oke, baik. Lalu pada soal pertama, tentukan nilai fx dan kita mensubstitusikannya dengan x-nya adalah 0, lalu fx dengan kita mensubstitusikan nilai x-nya dengan 1. Baik, kita coba akan substitusikan. Fx sama dengan log a. Mungkin saya akan menuliskannya seperti ini. Log x. Oke. Lalu kita akan coba substitusikan x-nya dengan 0. Nah, diketahui bahwa sini teman-teman tahu bahwa tidak ada hasil logaritma yang menghasilkan 0 apapun, karena bentuk sederhananya adalah a log basis a dengan pangkatnya berapa dan pangkat si fx-nya atau y-nya berapa, seperti itu, dan menghasilkan nilai 0. Tidak ada, paling besar pun kalau misalnya ada a pangkat 0 itu pun 1. Tidak ada nilai x yang nilai x-nya adalah 0. Itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Artinya jawabannya adalah tidak terdefinisi. Definisi. Lalu lanjut, bagaimana dengan jika fx-nya kita masukkan x-nya dengan 1? Baik. Oke, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ketika fx-nya 1, mungkin dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ketika fx dan x-nya disubstitusikan dengan 1, maka nilai y-nya adalah 0. Mungkin di sini teman-teman udah bisa lihat, tapi kita lihat aja pembuktian. Kita masukkan fx-nya 1, lalu a log 1. Kita bisa berapa pangkat berapa yang menghasilkan 1? Entah mungkin a-nya 1 pangkat a-nya berapa, atau mungkin bisa juga a pangkat 0, seperti ini. Maka sudah diketahui bahwa nilai pangkatnya atau nilai y-nya ini adalah 0. Oke, tinggal tulis saja bahwa fx dengan x-nya adalah 1 menghasilkan nilai 0, seperti itu. Pada soal selanjutnya, pada soal B, carilah titik x yang menghasilkan nilai fx sama dengan 1 atau y sama dengan 1. Mungkin kita bisa lihat pada gambar berikut bahwa ketika y-nya 1, maka x-nya adalah 3. Jadi maka jawabannya adalah ketika fx-nya 1 atau y-nya 1 itu sama dengan a log dengan x-nya adalah 3. Berarti x-nya adalah 3. Adalah jawaban. Oke, baik. Pada soal selanjutnya adalah soal C, yaitu tentukan nilai A.
Di sini saya tidak akan menghapus ada soal sebelumnya, karena kita akan bisa menggunakan dari persamaan ini. Katanya bahwa A dari soal yang kedua ini log jadi x nya adalah 3, lalu y nya adalah 1. Kita akan coba mencari nilai A. Kita akan coba memberi log si 1 ini. A log 3 sama dengan berapa logaritma berapa yang menghasilkan 1, yaitu A log A pangkat 1. Atau mungkin bisa juga teman-teman nulisnya A log pangkat 0 pangkat ya A pangkat 0 seperti ini. Juga bisa, akan tetapi ini tidak akan menghasilkan sebuah nilai A. Ini tidak bisa. Maka yang kita ambil adalah yang ini, yaitu tulis di sini A 3 sama dengan log A pangkat 1. Dengan begini 3 sama dengan A pangkat 1 atau 3 sama dengan A. Jawablah sudah bahwa A adalah 3. Absis dari logaritma X adalah 3. Itu adalah absis. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu adalah soal pendek. Tentukan domain dari fungsi fx, fungsi log x dengan basis A. Mungkin teman-teman bisa diketahui bahwa tadi adalah A-nya adalah 3, yaitu absisnya adalah 3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai dari minimumnya ini tidak 0. Kalau teman-teman lihat di sini mungkin dia seperti 0, akan tetapi mendekati 0 nilai x-nya. Jadi dia tidak mungkin seperti pada soal pertama, ketika disubstitusikan dengan 0 maka tidak terdefinisi. Maka nilai minimumnya adalah, nilai minimum dari x-nya adalah x lebih besar daripada 0, tidak 0. Lalu sampai tak hingga, jadi sampai nilai tak terhingga. Maka kalau di tulisan dalam bentuk himpunan, domain f adalah x adalah elemen bilangan real, lalu x lebih besar dari 0, bukan sama dengan tetapi lebih besar dari 0. Atau dalam bentuk intervalnya adalah x dari 0 sampai tak hingga, seperti itu. Intervalnya dia bentuk himpunan seperti itu. Itu adalah domain dari fungsi f.